aku nih. Kalau aku main agak Oh. kasar kayak biasa, kita main agak kasar. Oke. Kayak Chris. Iya, bagaimana Kak? Ya kau yang bagaimana? Tuh kan dia dari tadi minta masuk maaf, ember. tadi ada tetangga. Jadi saya ladeni mereka dulu. Oke, kalau begitu saya bertanya lagi Kak, bisa? Bisa. Iya. Jadi minta maaf ya, ini kita kan diskusikan bukan mau mencari-cari kesalahan ya, bukan itu, cuma kan rasa penasaran saja. Rasa penasaran, ada pengajaran yang yang bertolak belakang kan antara pengajaran dari keimanan Kakak dan saya terkait dengan pernikahan tadi. Sekarang pertanyaan yang kedua Kak, yang pengajarannya berbeda ya. Saya hanya mencoba untuk melihat dalam sudut pandang keimanan Kakak, tetapi itu tidak ada di dalam keimanan saya. Yang kedua itu terkait dengan terkait dengan di surga nanti. Tapi saya mau bertanya dulu, siapa tahu saya keliru. Ada saya dengar bahwa nanti di surga nanti dalam keimanan Kakak bahwa itu nanti hubungan seks itu tetap ada. Itu benar atau enggak Kak? Biar saya jawab aja. Oke, silakan Bang. Oke. Iya, silakan Bang. Jadi gini, Mas, bedakan bumi dengan surga. Kira-kira kalau aku tanya ke Mas itu perbedaan bumi dengan surga itu di mana, Mas? Bumi dan surga. Surga. Oke, kalau di bumi itu kan perbuatan baik dan buruk itu kan masih ada. Bahkan kalau di dalam iman kekristenan itu jauh lebih cenderung lagi perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Tapi kalau di surga itu sudah menjadi tempat orang-orang yang benar hidup di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, di dalam kasih sayang. Iya, hidup dalam kebaikan. Ibarat gini, Bang. Hidup di dunia dengan hidup di surga itu bedanya di mana? Kalau di bumi ini orang hidup sembrono itu ya masih diizinkan saja supaya mereka masih diberi kesempatan untuk itu. Tapi kalau di surga itu benar-benar orang-orang yang sudah diseleksi hidup di dalam kebaikan. Iya, maksudnya gini, perbedaan kejadian hidup di bumi dengan kejadian hidup di surga gimana, Mas? Oke, itu tadi saya sudah saya tambahin lagi. Kemudian kalau untuk hidup di bumi, maka orang boleh untuk beranak cucu, karena untuk memenuhi bumi seperti dengan kalau dalam keimanan kami dalam kejadian beranak cucu lah. Jadi memang manusia disuruh diperintahkan untuk bertambah banyak di bumi, sedangkan di surga itu tidak ada lagi penambahan manusia, itu bedanya. Ya udah, bukan soal ada dan tidak. Ngapain di sana? Ngapain? Kalau di bumi dan surga. Misalnya ngapain kita gitu. Kan tadi kan saya sudah bilang kalau di bumi itu masih ada pola-pola hidup kenajisan, tetapi kalau di surga itu sudah pola-pola hidup di dalam kekudusan. Itu bedanya. Iya udah, ngapain kita di sana? Misalnya nonton TV bareng-bareng, nobar Real Madrid Barcelona, misalnya ngapain gitu. Saya menjawabnya dalam perspektif iman Kristen ya, karena saya orang Kristen. Kalau kami di dalam kekristenan, kami nanti di sana itu untuk memuji Tuhan, memuji kebesaran dan keagungannya. Kemudian berarti tiap hari, tiap waktu, seumur hidup sampai selamanya haleluya, 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 haleluya gitu doang sampai selesai. Ada juga ayat begini Bang, ada juga ayatnya dalam kitab kami itu ada juga makan, karena nanti akan ada perjamuan makan juga di surga nanti. Tetapi kalau terkait dengan pertanyaan saya tadi, terkait dengan pertanyaan, Yesus menjawab bahwa di surga itu tidak ada kawin mengawini. Karena yang ada kawin mengawini. Berarti kita makan, siap makan haleluya, siap haleluya, makan lagi, siap makan haleluya, siap makan haleluya, haleluya, makan haleluya, makan haleluya, makan seumur hidup gitu. Kalau itu kan saya kan harus baca secara baik ya, secara keseluruhan terkait dengan pertanyaan abang itu tadi. Izin Bang, tolong diperjelas dong Bang. Katanya di surga nggak ada kawin mengawin, itu di mana dalilnya Bang? Dalilnya ada, bentar ya. Oke, izin saya buka dulu. Nyelem Bang. Nah. gini. Karena tali kejar aja tuh gini. Ini kalau surganya Islam kan dia punya dua konsep ya. Apa itu? Surga dan neraka. Kalau neraka namanya isqa. Kalau surga namanya mun'im. Arti mun'im, tempat segala nikmat terwujud. Artinya tidak boleh ada satu titik pun yang namanya tidak nikmat. Maka nikmat surga harus lebih tinggi daripada nikmat duniawi.
apapun yang dikatakan nikmat oleh manusia di dalam dunia, maka harus terwujud di dalam surga, bahkan harus di atasnya. Sama seperti nikmatnya memakan sebuah buah. Nah, udah balik dia. Gimana Mas? Halo. Ada di Markus, coba Markus 12 ayat 25. Iya, saya kan ajar karena tadi saya harus buka jelasin Google. lagi. Markus 12:25. Ya. Ya, Markus 12 apa tadi? Markus 12:25 itu ya. Itu sama dengan ini ya, Bang ya? Matius 22:30 itu ya, Bang ya? Bentar kayak saya buka dulu. Tapi saya Oke Bang, nyelam satu. nggak pernah. Siap buka terus Bang, nyelam. Nyelam Tidak, lagi ini dia. saya buka Alkitabnya. Oke, saya Siap, baca buka. ya. Ya, Sebab nggak nyelam. bila mana mereka bangkit, ini di hari kebangkitan ya. Ya, di hari Bila kebangkitan mana- ya. Nah, mereka bangkit dari antara orang mati. Mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat di surga. Seperti malaikat di surga artinya ada ayat yang lain itu kita nanti di situ akan memuji dan memuliakan Tuhan, kebesaran dan keagungan Tuhan. Sama dengan yang kakak bilang tadi. Ini perkataan dari Yesus sendiri pun ada terkait apa Oke, ya? Ada yang Bang. bertanya kepadanya. Itu Oke, tadi Bang, kakak begini, bilang Bang. dari mana? Ini sama di Matius nih. Matius 22:30. Ini ya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan tadi Abang juga udah bilang, ini memang pada hari kebangkitan. Bang, di surganya Abang itu cuma 1 hari ya, hari kebangkitan. Atau setiap hari Abang di surga itu selama-lamanya bangkit terus Bang. Mati bangkit, ini gimana Bang? Karena hari kebangkitan, memang Bang, hari kebangkitan gak cuma di Kristen Bang, semua orang, keyakinan apapun. Hari kebangkitan gak ada yang sibuk kawin. Orang kalau hari kebangkitan itu semua dibangkitkan pada sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri, pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Gak ada sibuk mikirin kawin Bang. Walaupun ada siapa itu, selebriti atau siapa gitu ya, mau Ariel Tatum di depan Abang pun ya Bang ya, gak minat mau kawin Bang. Gak minat Bang. Gak ada hari kebangkitan orang pengen kawin, gak ada Bang. Memang namanya hari kebangkitan. Makanya ini surga Abang ini cuma 1 hari atau selama-lamanya Abang bolak-balik bangkit, mati, bangkit, mati. Iya tuh iki Bang. Ngadi-ngadi iki, gak bahaya tuh kira. Iya. Hari kebangkitan yang gak ada yang mau kawin memang. Sebenarnya yang kakak permasalahkan apa? Kan kalau berbicara tentang hari kebangkitan itu nggak ada hari ini bangkit, besok mati, bangkit lagi. Itu Nah, Abang kan maksudnya. tadi bilang di sorga tidak ada perkawinan. Lalu Abang membawa dalil ini. Sedangkan ini pada waktu kebangkitan. Kalau Abang bilang di sorga tidak ada kawin, sedangkan yang Abang bawain dalil hari kebangkitan, makanya saya tanya, sorga Abang ini setiap harinya ada hari kebangkitan atau Kak. sorga Abang ini cuma 1 hari saat hari kebangkitan? Begini kak, kakak tahu tempatnya di mana orang kalau nanti dibangkitkan? Kalau orang-orang yang benar, itu kan di surga. Saya nggak nanya tempat, Jadi itu kita sudah nanya berkata di Hah? surga. Hah? Dibangkitkan di surga? Oh berarti tiap Iya. hari di surga, berarti surgamu cuma 1 hari? Surgamu cuma 1 hari atau surgamu tiap hari dibangkitkan? Kenapa susah sih kak mencerna itu? Makanya tadi kan dikatakan sama seperti malaikat, ya kan? Sama seperti malaikat. Iya, ini kan enggak, saya enggak tanya tentang malaikat sama dengan malaikatnya, tidak kawinnya. Tidak kawinnya ini kan pada waktu kebangkitan. Nah, ini kamu di surga berarti setiap hari dibangkitkan gitu. Itu kan Bangkit, penjelasan, mati, itu mati, penjelasan gitu. bahwa itu kan penjelasan bahwa setelah hari kebangkitan nanti di surga nanti tidak ada akan kawin dan mengawini itu tadi. Kan penjelasannya kan seperti itu. Ini hari kebangkitan, Bang, bukan hari di surga, Abang. Ini hari Loh, kebangkitan, hari kebangkitan. Emangnya sekarang sudah ada. Kakak tahu ke hari kebangkitan itu maksudnya apa? Setelah selesai Ya, hari pengakuan, kebangkitan. maka kan ada hari kebangkitan. Makanya saya tanya, kalau kau Emangnya menyamakan hari sekarang kebangkitan sudah- dengan surga, kalau Emang- bentar, kau bilang Emangnya kalau sekarang surga sudah dengan ada hari orang di kebangkitan surga? Menurut sama? kakak, enggak. Menurut gimana menurut kakak? kakak? Sekarang sudah ada enggak orang di surga? Belum ada, udah nggak usah kemana-mana. Ya Nggak usah itu makanya kemana-mana. nanti, Tadi yang saya setelah hari tanya, kebangkitan loh, nanti. ini bukan setelah, tapi pada hari kebangkitan, bukan setelah kebangkitan, pada hari kebangkitan loh. Yang kamu bawa Sama dalilmu saja itu tidak ada ya kawin kan itu pada bangkit hari dulu dia. kebangkitan. Itu sama saja maknanya kan bangkit dulu dia baru dia Tadi ditempatkanlah di Anda surga itu. mengatakan di surga tidak ada kawin mawin, sedangkan yang Anda bawa data itu tentang kawin tidak kawin itu ada di
hari kebangkitan. Apakah surga Anda itu setiap hari hari kebangkitan, atau surga Anda hanya satu hari pada saat hari kebangkitan? Di mana di situ ada tertulis? Di mana di situ ada macet. tertulis 1 hari atau 2 hari? Kan tidak ada. Saya Karena pada waktu tanya kebangkitan, dengar dulu. karena Anda Waktu menyamakan hari kebangkitan dengan surga. Gantianlah bicara, jangan ngegas terus. Nah kan kamu Di tanya situ dari sudah- mana? Itu dari pertanyaan saya, karena Anda menyatakan hari kebangkitan dengan hari di surga itu sama. Makanya saya tanya, apakah harimu di surga hanya satu hari, atau harimu di surga selama-lamanya tapi tiap hari dibangkitkan? Mati bangkit, serak. Hari di situ kan menyatakan waktu. Bagaimana sih cara Anda bernalar ini? Hari di situ kan waktu kan. Waktu di hari penghakiman nanti orang akan dibangkitkan kan, orang-orang yang benar. Kemudian setelah Nah, dia dibangkitkan, berarti- di mana dia ditempatkan? Kan di surga lah ditempatkan. Saya nggak nanya setelah kebangkitan, Tadi pertanyaan saya sesuai dengan statement Anda, di surga Anda tidak ada perkawinan. Lalu Memang Anda tidak ada, membawa memang tidak data. ada. Nah, lalu Anda membawa data tidak ada perkawinan itu ternyata pada hari kebangkitan. Nah, surga Anda ini hanya pada hari kebangkitan, jadi tiap hari ada bangkit, atau surga Anda ini hanya satu hari kebangkitan? Itu yang saya tanya. Karena tidak kawin ini ada pada hari Enggak, kebangkitan enggak, aja. Untuk ini enggak untuk ini nalarmu enggak? enggak nyampe, Kak. Untuk ini nalarmu enggak nyampe. Lah, kan kamu yang bawa data ini. Kamu tadi bilang tidak ada kawin di surga, sedangkan Anda bawa dalilnya malah hari kebangkitan. Gimana sih? Berarti kan Kamu- Anda yang menyamakan hari kebangkitan dengan surga. Oke, makanya gantian dulu, gantian. Kamu jangan ngegas, karena kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa. Tetapi saya juga punya hak untuk menjelaskan supaya yang mendengar pun juga ya mau nolak atau tidak, paling tidak ada yang paham. Jadi seperti ini maksud ayat ini. Kalau berbicara pada waktu kebangkitan, ini kan baik itu tadi katanya pada hari kebangkitan, sebab pada hari kebangkitan ini kan berbicara waktu. Di atas juga kan sudah jelas karena pada waktu. Jadi momen pada saat di hari kebangkitan nanti, orang Kristen kalau berbicara pada hari kebangkitan itu hari penghakiman juga. Berbicara orang penghakiman, kalau dia bangkit ya, dia dihidupkan, berarti dia masuk dalam kerajaan surga. Sehingga konteks daripada ayat ini itu berbicara kondisi nanti di surga setelah kita bangkit, hidup kembali. Oh, berarti Maka hari kebangkitan, hari penghakiman itu di surga semua. Masuk Bagaimana? surga kena penghakiman. Berarti di surga itu ada penghakiman. surga itu Tambah kan kemana-mana sebenarnya kan itu kau? kan dengar, surga itu kan sebenarnya kan makna itu kan suatu tempat yang damai. Saya nggak Baik nanya itu tempat yang Yerusalem damai atau baru. enggak. Saya nggak nanya itu. Jangan Yerusalem khotbah di baru, sini. Stop khotbah. surga itu Stop mempunyai khotbah nama omong yang kosongmu sama. di sini. Berhentilah khotbah omong kosongmu di sini. Karena tadi statement Anda itu bilang di surga tidak ada kawin. Di Ya, memang surga benar. tidak ada kawin. Iya, nggak ada. Sedangkan Iya. data yang Anda, kan jangan iya dulu. Sedangkan data yang Anda bawa itu pada hari kebangkitan, pada waktu kebangkitan. Apakah surga Anda ini hanya berlaku satu hari saat hari kebangkitan? Atau surga Anda ini selama-lamanya, tapi setiap harinya itu dibangkitkan lagi, mati, bangkit lagi, mati, bangkit lagi. Karena yang Anda bawa tidak ada kawin itu hari kebangkitan, bukan hari di surga. Kok nggak paham sih? Kenapa kamu muter-muter? Sementara yang saya tanya itu tentang surgamu, tentang surga saya sudah jelaskan tidak ada kawin mengawin. Sekarang jelaskan tentang surgamu. Nah, Kenapa karena kamu Anda bingung? menjelaskan surga Anda tidak ada kawin mengawin, Anda tuh pakai datanya kebangkitan. Ya memang tidak ada. Kapan Berarti manusia dengar? Kapan manusia bisa kapan? masuk surga kalau bukan dari kebangkitan? Coba kapan manusia bisa masuk surga kalau bukan dari kebangkitan? Masih panjang dong perjalanannya. berbicara- Hari kebangkitan iya. itu hari dibangkitkan, bukan hari masuk surga. Itu hari dibangkitkan. Sudah jelas Itu hari kan sudah kebangkitan, hari penjelasan. kebangkitan. Itu sudah menjadi penjelasan bahwa di Loh, bukan surga penjelasan, tidak ada kawin. Ini tertulis kok. Ini tertulis pada hari kebangkitan nih, pada waktu kebangkitan orang tidak ada kawin. Memang. Karena hari kebangkitan semua orang nalarmu lamban dibangkitkan. sekali. Nalarmu lamban Pakai sekali. data lah, sesuai data, nggak usah Orang- sok-sokan. Nalarmu lamban sekali. Memang lamban nalarmu. Padahal Itu kan berantem sudah sama jelas. Bible-mu sendiri Sudah kamu itu ya. jelas. Padahal kamu itu berantem sama Bible-mu sendiri, kok bisa-bisanya malah nyerang personal. Nalarmu lamban sekali katanya. Memang Padahal secara nalarmu tekstual lamban, loh. Kak, nalarmu Secara lamban. tekstual loh ini. Sudah jelas Secara itu di situ tekstual. dijelaskan di Bang, surga itu abang tidak kalau ada punya kawin mata, mengawini. tolong fungsikan dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya dipakai sebagai aksesoris, bang. Di sini bisa baca, bang. Pada waktu kebangkitan orang tidak kawin. Sudah. Jadi pada Kamu waktu jawab kebangkitan ya pada sekarang. waktu kebangkitan nggak Surgamu perlu sekarang bagaimana, ditafsirkan. Kak? Itu sudah dijawab. perlu Sekarang ditafsirkan. gimana dengan surgamu? Kenapa di surga saya? Di surga saya itu semua orang beriman itu mendapatkan nikmat yang sama. Mau Iya. laki-laki, mau perempuan, nikmatnya Ada sama kawin di surga. mengawini, ada kawin mengawini, ada seks.
Oh, jangankan kawin mengawin, semua yang kami inginkan di surga itu bisa kami dapat. Oh ya sudah, Jangankan supaya kawin mengawin, itu semuanya. ada kawin mengawin. Ya terserah orang mau bersenang-senang. Terus Saya kau di surga mau tanya, ngapain? Mau perang naga? kita ini kan diskusi kan untuk menambah pengetahuan. Kenapa kok Iya, Kakak saya malah- sudah jawab. Terserah, nggak apa-apa. Mau dia kawin Itu tuh sama bukan istrinya jawaban. sendiri, bukan sama pesendal. Terserah. Justru saya heran ya. Saya heran kenapa ya kalian kan bilang ya kenapa di surga, apakah surga Islam ada kawin? Ada memang, dan itu kawin sama istrinya sendiri. Tapi saya heran di surganya Kristen. Tunggu, kenapa Kak. perempuan Di mana, sendal di ini mana? kok tunggu? Di mana dalilnya dengan istrinya sendiri, Kak? tunggu. Yang saya pernah dengar itu dengan katanya dengan bidadari katanya. Di mana dengan istrinya Oh, sendiri? kalau kau Kak? bilang dengan bidadari, kau tunjukkan datanya. Saya kasih data dengan istrinya sendiri ya. Tenang aja, saya kasih data. Ya makanya kasih data. Saya hanya karena Enggak. Kau kan bilang kan saya sama dengan bidadari. Kau pakai data. Aku kasih data surga kawin dengan istrinya sendiri. Sebentar ya, kan kau takut. tapi Aku mau kan, tanya saya balik, kan kan- kau takut. Saya kan hanya bertanya mana yang benar Enggak, kan kau dengan bilang istri pernah sendiri. dengar. Kan kau bilang pernah dengar. Ya kalau kau bilang kau pernah dengar, nah kau tunjukkan datanya, ya. Tunjukkan dulu data Kakak supaya saya tahu informasi yang sebenarnya Iya, dari tenang Kakak. aja. Saya Tunjukkan nggak data. hafal. Saya jujur, saya nggak hafal. Nih saya tunjukin. Bentar, saya cari dulu datanya. Bentar ya. Mungkin Bang Daman bisa bantu, Bang Daman. Apa sih? Dalil tentang apa? Dalil tentang apa? Di surga itu menikah dengan istrinya sendiri. Sebentar ya. Ini soalnya saya kan nggak hafal dalilnya. Ayo kita nyelam bareng-bareng. Dia udah nyelam, kita nyelam juga. Dia saya mintain, dia kan bilang yang saya dengar itu kawin dengan bidadari. Nah, kalau dia bilang dengan bidadari, tunjukin datanya. Kalau saya tunjukin data dengan istrinya gitu. Saya cari dulu nih datanya. Saya nggak hafal. Nah, ini dalam hadis ya. Dalam hadis ini saya dapat ini nih. Hadis riwayat At-Tabarani dengan nih, kutunjukin aja nih, kutunjukin nih. Kutunjukin. Nih. Wanita manapun yang tinggal mati suaminya, kemudian si wanita menikah lagi, maka ia menjadi istri bagi suaminya yang terakhir. Nah, ini berarti di surga ini ya. Dengan suaminya yang terakhir, Oh, ya, berarti Kak. istrinya Mana di ya. surga? Nih. Mana di situ ditulis di surga? Lah terus di mana? Loh, Kau minta ada kan nggak kata-kata ditulis di surganya. surga. Mana Kau di minta situ ada ditulis kata-kata surga? surganya. Kau minta kata-kata surganya. Sebentar Ya ya, iyalah kau biar minta kata-kata jelas surganya di ya. bumi, di surga, di neraka. Padahal terakhir udah jelas loh. Sebentar ya. Sebentar, nih kutunjukkan nih ya. Sebentar. Supaya nanti saya sampaikan dengan teman-teman saya bahwa oh ini loh ternyata kalau kawin mengawin nanti di surga itu sesama dengan istrinya di dunia. Oke, ini ketemu. Oh, langsung. Ini ya, mulai ayat 55 sampai 56 surat Yasin ya. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang di dalam kesibukan mereka dan istri-istri mereka. Ya, mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Au, yang ngapain dong di dalam dipan-dipan ya? Ya terserah dong sama istrinya kok ya. Itu Ya, istri jadi yang di sudah jelas dunia ya? nanti. Itu Sudah pasangan jelas ya? dari dunia atau Di surga Itu ada Udah jelas pasangan. sama istri, udah jelas sama istri-istri mereka ya, bukan sama pesundal ya. Sekarang saya tanya kamu, mencret kau ya. Sekarang saya tanya kamu, kenapa sih Kasih ya? karena tali yang au, kasih karena tali yang au. Iya dong, au. Sekarang saya tanya nih ke kamu nih ya. Ini kan kalau jangan masuk ember, kamu jangan masuk ember, jangan masuk ember, oi. saya dengar Kak. Aku Sekalian nanya. saya mau cari Aku sekalian nanya. saya cari informasi lain. Saya dengar. Oh iya, kan kamu kan tadi masih nyari data ya, yang kawin sama bidadari kan belum kau tunjukkan datanya. Kawin sama bidadari kau belum tunjukkan datanya, nanti kau tunjukkan ya datanya ya. Nah ini sekarang saya tanya juga nih sama kau nih. Kalau di surga Islam sudah jelas, laki-laki sama istrinya di dipan-dipannya ya, bersenang-senang, au terserah deh mau ngapain aja. Tapi kenapa di surga Kristen ini malah pesendal ini duluan masuk dalam kerajaan Theos? Mau ngapain pesundal buru-buru masuk ke sana? Mau ngapain dia? Ngapain dia duluan di sana? Mau ngapain? Ngapain perempuan-perempuan sendal mau ngapain di sana? Au, mau ngapain? Mau nyentil burung-burung surga. Au. Hah?
Mau mangkal ya, Jin? Mau buruan duluan? Iya. Gimana sih? Mau nyentil burung-burung. Au, au. Mau ngapain? Pesendal buru-buru banget sih masuk kerajaan Teos. Hah? Mau ngapain itu? Mau ngapain? Sekaligus ya, yang tadi kamu bilang, saya pernah dengar kawin dengan bidadari, tolong dalilnya. Iya ya, hadis riwayat Tirmizi itu dengan 72 bidadari. Kamu Hadis bisa on riwayat cam nggak? Tirmizi. Bisa on cam nggak? Saya jauh Kak, serius, saya jujur, saya jauh. Saya bukan, Enggak, coba aku kakak buka di nanya Google bisa saja lah, on buka di- cam nggak? Saya, Loh, saya tuh tidak nanya, bohong. saya nggak bilang Saya kamu nggak bohong. ada. Saya nanya kamu bisa on cam apa enggak? Kok panik Kalau- sih? Saya tuh nanya kamu Oh. bisa on cam nggak? Bisa, cuman saya Ya nggak ada udah di on perangkat cam satu lagi. kan? Ya Tidak kan ada bisa satu di perangkat, saya nggak screenshot. Ini nih, gua ajarin teknologi yang canggih. Ini kamu Oh, bisa bentar, screenshot oke. HP-mu, terus Iya, kamu bentar, saya share buka. green Iya. screen ya, share green Iya, screen. saya. Oke. Bentar, saya Ya udah. screenshot dulu. Terus jawab pertanyaan saya, mau ngapain bidadari? Ketinggian dong bidadari ya, cantik bidadari. Ngapain pesendal itu masuk kerajaan Teos? Mau ngapain dia? Mau ngapain au? Mau ngapain dia? Abang, mau ngapain bang? Abang, pesendal duluan masuk surga itu gimana ya? Aduh, mau ngapain bang? Cara- Pesendal bang? Caranya untuk tampilkan yang sudah saya screenshot bagaimana Kak? Iya, Tolong itu dipandu. kameranya dibuka, terus pilih itu efek filter yang belakangnya green screen, terus kau tunjukin di situ. Emang ngadi-ngadi kali ya. Bagaimana coba, saya memang belum pernah coba, serius. Bagaimana tadi? Alah, udahlah kelamaan. Apa terusan di bidadari itu? Kamu kok nggak bisa? Aduh, nggak bisa sih. Itu saya sudah ada. Itu tadi hadis riwayat Tirmizi. Di nomor berapa? Tertulis di situ hanya hadis riwayat Tirmizi. 72 bidadari malah. Allah. Iya, terus kenapa 72 memangnya bidadari. 72 bidadari? Ya nggak ada. Saya kan nanya. Saya kan konfirmasi ke kakak. Nggak ada apa-apa. Pengen tanya saja. Iya, nggak apa-apa. Bidadari itu memang soalnya bidadari itu kan diciptakan ya kan, dan dia nggak pernah disentuh sama laki-laki lain, jadi bukan pesendal. Dia memang makhluk yang Tadi kan kakak bilang kan dengan istrinya di dunia. Tadi Oh, kan ada iya. pakai hadis juga. Ya udah, Tapi gini, 72 bidadari katanya. Gini bang, ya udah, aku jelasin. Siap tuh abang jelasin kitab abang ya. Oke, simak. Ya, Nih siap. jangan dipotong. Oke, jadi gini bang. Di mana Al-Quran itu dia itu karena datang daripada Allah dan benar-benar datang daripada Tuhan, tidak ada yang namanya Al-Quran itu bakal menyalahi daripada sistem alam, sistem berpikir ataupun psikis manusia terhadap apa yang kemudian dimaukan. Disebutkan dalam hadis Ahmad ya. Yang Anda buka yang Tirmizi, ini yang lebih lengkap. Di hadis Ahmad, inna adna ahlil jannah manzilatan. Sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah kedudukan itu memiliki 7 derajat tingkatan. Itu penduduk surga yang paling rendah doang. Dah. Wa huwa ala sadisah, dan ia berada di tingkat yang ke-6. Nah, berarti orang yang paling rendah itu berada di tingkat ke-6. Dah. Yang mau kita tinjau di sini disebutkan apa? Kepada setiap manusia itu punya 300 pelayan dan 72 bidadari. Nah, maksudnya itu bagaimana? Bang, cemburu dan cemburuan ataupun misalnya kita tanya, ini kalau di kita dikasih 72 bidadari, istri gimana? Sifat cemburu itu sifat nerakawi, bukan sifat surgawi. Di mana yang di dalam surga itu tidak akan pernah merasakan segala sesuatu yang tidak nikmat. Maka perasaan itu milik Allah. Jadi ketika Allah cabut, maka tidak akan terasa lagi. Hingga kemudian di dalam 72 bidadari itu termasuk pimpinan bidadarinya yaitu istri kita sendiri. Kenapa? Kenapa kenikmatan daging ini? Kenapa kenikmatan daging ini harus ada di surga? Karena manusia kalau jujur tanpa munafik akan protes gini. Daripada konsep surga itu mun'aim, tempat segala nikmat itu harus dicapai. Karena udah capek di dalam dunia. Jadi dibantah, maksudnya di dalam surga diganjarkan ataupun dibayarkan segala capeknya kita dengan nikmat-nikmat.
Bagaimana dibahas dibayar semua nikmat-nikmat tersebut? Apa yang kamu pikirkan nikmat di dalam surga, di dalam dunia, di surga wajib ada. Contoh, di dalam dunia kamu berpikir makan apel itu enak. Munim, enak. Apakah di surga akan ada makan apel? Wajib ada, karena di dunia ada. Kalau enggak, nanti orang yang pengen apel akan protes. Oh, enggak enak di surga, hidupkan aku kembali di dunia. Karena apa? Di dunia ada apel. Sama seperti kenikmatan seksual. Lelaki yang tidak munafik, misalnya, lelaki yang tidak munafik akan mengatakan seksual itu nikmat. Cuma Kristen yang mengatakan seksual itu najis. Cuma kalian. Ya, sehingga di surga tidak diwujudkan lagi. Tapi kalau kami adalah umat yang tidak berbohong, seksual itu enak, maka wajibnya seksualitas itu ada di surga. Cuman nikmat yang terasa di dalam bumi dan nikmat yang terasa di surga harus lebih ekstra di surga. Kalau enggak ada yang mau masuk ke surga, lebih enak di bumi. Jadi diwujudkanlah, oh kalau seandainya dunia kamu satu dengan istrimu ataupun 4. Kalau di surga aku bebaskan sampai 72 suka-suka kamu. Maka adanya giroh, adanya keinginan kami untuk masuk surga dan berbuat baik. Karena di surga lebih nikmat. Seandainya di surga kami dikatakan, nanti di dalam surganya Islam kalian akan memuji-muji Allah. Tugas kalian setiap hari sampai kekal bacain subhanallah, 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 jalan-jalan subhanallah, jalan-jalan subhanallah, jalan-jalan alhamdulillah, jalan-jalan subhanallah. Enggak ada yang mau. Saya mending saya di dunia, saya akan hidup lebih lama. Saya akan cari teluk air naga biar saya bisa hidup abadi. Enggak mau saya di surga muji-muji Tuhan doang. Tapi kalau di surga Islam diwujudkan. Bagaimana kemudian? Oh, kamu udah merasakan nikmat di surga, Daman? Iya. Apa nikmat di surgamu? Belanja Tuhan. Oke, kau belanja apapun di sana. Nah, apa yang enak lagi di surgamu? Seksual, Tuhan. Oke, aku wujudkan di sana apapun yang kamu mau. Yang jelas kamu ibadah kepadaku. Itu logikanya, Bang. Tidak ada. Jadi kita itu yang penting jangan munafik aja untuk mengakui bahwa seksualitas itu nikmat. Seandainya di surga tidak ada seksualitas, saya nggak mau di surga. Saya di dunia aja. Saya minta kepada Allah, ya Allah, aku buatkan aku satu dunia, tapi aku bisa sama seluruh wanita yang ada di muka bumi ini. Boleh aku di dunia aja, jangan di surga. Kalau di surga cuma haleluya, haleluya, enggak mau. Capek mas, gitu. Dah, gas karena tali, lanjut. Oke, terima kasih Bang Daman, sudah sangat singkat, padat dan jelas, berilmu tinggi dan berdalil. Oke, sekarang kan jawab dong pertanyaan saya. Tadi ini pesendal-pesendal ya, itu masuk kerajaan Teos, itu lebih dulu mau ngapain? Mau ngapain? Oke, saya tanggapi dulu lah, saya tanggapi. Masa kalian boleh menjelaskan surga kalian, kami nggak boleh menjelaskan surga kami? Ya, jadi Oke Mas Dikit, berarti tugas Mas Iyas sekarang untuk menjabarkan surga Mas Iyas itu gimana? Kami kan udah jabarkan gimana kan? Segala nikmat yang kita rasakan di dunia di surga wajib ada, bahkan harus lebih ekstra daripada yang dirasakan di dunia gitu. Sekarang giliran Mas Iyas, lanjut. Gimana surga Mas Iyas? Iya. Kasih saya waktu ya, jangan dipotong. Jadi siap. Tapi jangan nyelam ya. Bentar saya sapa kakak aku dulu. Halo kakak Cebi, assalamualaikum. Assalamualaikum kak Cebi. Nyelam dia. Assalamualaikum Kak Cebi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya yang di typing juga. Lanjut. Oke. Iya, jadi kalau di dalam kekristenan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan punya tujuan itu. Kemudian Tuhan menciptakan manusia, itu salah satu tujuannya untuk memuliakannya, untuk mengagungkan namanya. Kemudian surganya bagaimana? Kita lihat dulu tujuan daripada seks. Ya, memang seks itu Tuhan yang memberikan itu. Tujuannya supaya manusia itu bisa dengan melakukan hubungan itu, seks, nafsu, ini kan supaya laki-laki bisa, supaya bisa penetrasi. Begitu juga dengan perempuan, sehingga mereka bisa menyatukan kedua kelaminnya yang menjadi jalur untuk terjadinya reproduksi untuk adanya nanti bakal janin di dalam kandungan perempuan. Dan untuk apa hal ini?
kalau di dalam kekristenan, dalam kitab Kejadian itu dituliskan bertambah banyaklah dan beranak cucu dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Iya, jadi seks ini supaya manusia bereproduksi, supaya mereka menghasilkan anak untuk bertambah banyak memenuhi bumi. Dan ketika bumi dipenuhi, dan nanti akan ada seleksi untuk orang-orang yang benar. Mereka-mereka ini nanti akan menjadi penghuni surga, orang-orang yang benar di dalam keimanan Kristen. Mereka inilah nanti yang akan masuk dalam kerajaan surga. Dan setelah di kerajaan surga masih ada kawin mengawin? Enggak, karena tujuan kawin mengawin ini memang hanya tujuannya supaya manusia bertambah banyak, bukan untuk memuas-muaskan dirinya ataupun juga nafsunya. Terus tadi bilang, kita nggak boleh munafik, abang bilang. Tapi saya nggak mau saya nggak mau menolak itu ya, karena semua keyakinan bagi saya itu benar. Semua keyakinan itu benar sesuai dengan yang mengimaninya. Jadi saya pandang itu benar sesuai dengan keimanan kakak. Tetapi ini saya mau menjelaskan dalam perspektif keimanan Kristen. Jadi dalam keimanan kami, seks itu diberikan oleh Tuhan itu supaya manusia bertambah banyak. Ketika manusia bertambah banyak, maka Tuhan berharap supaya nanti di kehidupan yang baru nanti, semakin banyaklah orang yang bisa untuk masuk di dalam kerajaan surga ketika dia hidup benar di dunia. Jadi tidak ada seks, tidak ada perilaku seks. Terus tadi Abang bilang kita nggak boleh munafik ya, itu kan menyenangkan dan segala macam. Tetapi itu bukan suatu kesenangan yang kekal loh Bang. Jadi Abang harus bisa berpikir, ya kenapa ya pada saat usia perempuan kalau sudah menopause itu nggak ada lagi loh keinginan seksnya di umur-umur bahkan di umur-umur 50 Iya, saja. salahnya surga milik Tuhan. Tunggu dulu Bang, kan tadi kan saya kan sudah bilang jangan tahu pula, kau dipotong. pernah mengalami monopause kau? Gas Bunda, gas. Kok masuk lagi kok Nora? Assalamualaikum Bunda Nora, assalamualaikum Bunda Nora. Nggak ada ilmunya Kak Nora. Bukan Bukti begitu, juga. Bang. Monopause itu bukan nggak ada gairahnya, Bang. Ya, bukan. Bang, kau jangan keliru begitu. Kak. Jangan kau berbohong Kak. Kalau orang sudah jangan kau Di berumur mana 60. orang monopause itu tidak ada gairah? Kutanya. Lucu juga Bunda Nora dia lucu juga ngomongin surga kok menopause. Jangan-jangan dia dapat yang nenek-nenek semua di Enggak, surga. dengar dulu. Kau memang Natali nggak masuk. Kau enggak. Tadi kan dibilang itu kan kepuasan. Itu kepuasan yang terbatas. Makanya Tuhan pun memberikan kenikmatan itu. Ada batasannya. Lihat kalau orang sudah berumur 70, 80, apakah ada keinginannya lagi untuk seks? Tidak ada. Ada, gigi kau, Jangan laki-laki berbohong ada, Kak Nora. perempuan pun Tidak ada. Masalahnya, kau dengarkan baik-baik. Weh, monopause. Kau diam dulu monopause. Ya, kau dengarkan saya baik-baik. Orang Kau nggak monopause. usah mengarang bebas. Kau setiap masuk kau tuh mengarang bebas. Kau tidak ada. Orang kalau sudah bebas berumur apa saya yang perempuan? apalagi atau orang yang kalau berumur perempuan, 90 weh? tahun, Jangan 100 tidak tahun. kau. Jangan kau Kalau punya umur- ikil kau. Umur 90, 100 tahun, apa ada orang lagi punya keinginan seperti itu? Tidak ada. Makanya itu bukan kepuasan kekal. Itu bukan kepuasan kekal. Ada Oh, jadi kamu yang kekal batasannya. puas-puasmu. Gimana kepuasan kekal? Coba kau tunjukkan sama aku. Tadi temanmu kan bilang, tadi Bang, siapa Zeus tadi bilang, kita nggak usah munafik, kenikmatan itu kan menurut dia itu anugerah yang memang akan Memang dibawa sampai terindah, ke anugerah surga. terindah dari Allah, Jibir. Nah, buktinya itu bukan kepuasan yang kekal. Kenapa? Manusia kalau sudah umur 70, 80, apalagi 100 tahun tidak akan ada lagi keinginan itu. Itu ada batasannya. Karena memang tujuan daripada seks supaya manusia kawin, dia bertambah banyak memenuhi bumi. Nanti setelah di surga nggak ada lagi seks itu karena nggak ada lagi orang bilang? melahirkan. Siapa Tidak bilang? ada lagi di situ manusia Siapa bilang melahirkan. nggak ada. Jadi kau dengan istrimu ngapain di surga? Pargoy, goyang, Ya itu satu kan menurut kayang. keimananmu. Saya sedang menjelaskan kau tunjukkan sama di saya kalau dalam nggak keimanan ada. saya, Kak. Saya sedang menjelaskan dalam keimanan Tuhan, saya kau ajak dan kawin menggunakan mengawin di logika surga, saya. gimana kau? Seperti itu. Hanya di yang saya bumi lah, katakan, kau yang diam dulu. hanya di bumi ada seks supaya manusia bertambah banyak. Nah, diam dulu kau. Saya bilang monopause itu bukan berarti nggak ada keinginannya. Ya. Kau dengarkan, saya ini perempuan. Kau belum monopause, Saya juga umurmu tahu. sudah berapa? Umurmu sudah 70 kan belum? Tanya coba Umur nenek-nenek saya umur 65 70, 80. tahun. Berapa? 65. Kenapa kau? Gak usah bohong lah, 65 itu kan. Kau saja sudah Kak berdosa. Nora, Bagaimana Kak kau Nora 65? tanya dia, istri dia KB kagak? Istri dia KB kagak kalau seks itu hanya untuk berkembang biak? Coba tanya enggak itu istrinya KB kagak? Itu salah Kalau satu KB tujuan. saja, dia tidak salah selera satu nengok kau, selain tegang pun itu hidung kau, salah tak satu selera tujuan dia. seks supaya beranak cucu berketurunan. Salah satunya lagi untuk mengungkapkan rasa cinta kasih
kasih sayang antara Emang laki-laki kau dan udah pernah? perempuan. Kau pernah? Kau punya istri? Anakku sudah 3 Kak, tambah kau Kak sudah 4. Anak kau 3. Nah, sekarang coba tanya sama istri kau. Seandainya istri kau diberikan monopause umur 40 tahun, dia tidak selera nengok kau, terus kau mau salurkan kemana? Ya hiduplah dalam kekudusan, berdoalah supaya Tuhan pun juga bisa. Kau munafik. Terserah. Izin. Dia memang ngibul ya Bun ya. Kalau mau bilang Oten ini munafik, memang ngibul ini terserahmu. berdasarkan data ya. Terserahmu kalau kamu Gini. bilang Bunda munafik. Nora nggak boleh wanita. gitu. Bang Iyas, Malah- Bagi kalau aku dikit aja, berbohong dikit aja. dengan Aduh, hati dan aduh. pikiranku maka berdosalah Bang aku. Iyas, masa Bunda Nora, kita ngaceng disuruh berdoa. Kita udah ngaceng disuruh berdoa, aneh ya kalian. Ngaceng suruh berdoa. Iya, daripada kita selingkuh, hidup tidak kudus. Alah. Kembali ke Jangan lagi lah, aja, tahu nggak kembali tujuan ke surga berdoa? aja. Biar Tujuan anak-anak berdoa kembali ke itu- surga dulu. Tujuan berdoa itu supaya hasrat itu segera berlalu. Kalau hasrat itu terus ada di dalam diri kita, itu akan menjadi sakit ya kan? Itu kan akan menjadi penyakit kalau secara medis. Aku jadi teringat lagu. Kalau kau bilang kayak gitu. Lagu apa Kak? Senangnya dalam hati kalau beristri 10, Ya itu tergantung yang mengimani, nggak ada masalah untuk itu. Terus surganya gimana? Izin fokus kembali ini biar dia nggak kabur ya, biar dia nggak kabur. Dia dari tadi soalnya narasi nggak pakai data, secara sains juga dia ngibul aja, katanya wanita menopause nggak ada gairah gitu ya. Ngibul tok aja dari tadi nggak ada data sama sekali. Oh ngibul ya orang kalau Terus sudah surgamu menopause, gimana terus? Dari tadi pertanyaan saya aja menopause nggak itu kan dalam dijawab. usia yang sudah cukup tua, yang saya maksud tidak akan ada lagi keinginan seksnya. Nah, Menopause bukan ya berarti ini. dia bukan hanya saya nggak Ini berbicara. padahal tadi saya bawa nggak data, berbicara padahal waktu kita bawa tema di surga. Di surgamu memang wanitanya menopause ya? Di surga wanitanya menopause. Walaupun berdasarkan Kak, data minta maaf sains Kak. ya, Dari tadi kok berdasarkan Natalia, data sains ya, Kau sumber halodoc dari juga tadi itu wanita nalarmu yang tuh mengalami lambat peningkatan. sekali loh. Gak usah nalar-nalaran kalau ngomong, sok-sokan kau. Memang lambat. sempokoya. Apa hubungannya lagi Pakai data. menopause dengan di Ini surga? tentang Saya nggak ada menopause aja. singgung menopause di surga. Kan tadi kita bahas wanita, kita bahas di surga. Terus kau yang ngomong menopause tadi. Padahal Itu wanita penjelasan menopause saya, apa? dengar, Kak. Mengalami peningkatan gairah ini menopause ini. Tadi Ketika saya memasuki menanggapi fase menopause itu, apakah di surgamu saya wanitanya tadi menanggapi menopause? temanmu. Saya menanggapi temanmu karena dia bilang gairah itu kan suatu anugerah kan. Teman Makanya saya dibawa nanggapi kamu ke setelah surga. kamu bernarasi di surgamu tentang menopause, nggak usah kau pelintir-pelintir. Wih, Kau di tadi situ saya kan mau ngomong tentang mengatakan surga. sedangkan di bumi saja keinginan seks itu saja akan hilang pada waktunya. Kalau kita sudah sangat tua kan akan hilang itu keinginan. Malah Penjelasanmu dibawa-bawa udah lagi ke gabrul, surga. udah nggak usah mungkin. sok-sokan tentang wanita. Penjelasanmu tentang ilmu medis gabrul, nggak usah Bukan jelasin hanya tentang wanita medis. Kak. Sekarang Laki-laki kamu jelasin pun. aja di surgamu itu seperti apa? Pakai data. Mengenai pesendal masuk kerajaan Theos duluan itu buat apa? Dari tadi nggak dijawab. Nggak Kan dijawab satu-satu dari dulu tadi. kita selesaikan. Sekarang Kakak mau Dari tanya tadi apa? itu yang saya tanya. Ya, Satu-satu tapi kita- kemana-mana dulu. Yang poinnya ditanya nggak dijawab-jawab. Sudah. Pokoknya kita sudah sama-sama bernarasi surga kita. Belum Sekarang kamu. apa? Yang mana? Dari tadi saya nanya. Mana? Nah. Apa dari kita mana? Kita mana? Tadi ayatnya dari kita mana? Nanya lagi kitab mana? Nih Matius 21:31. Kakak kenapa sih? Kamu Kok marah? mencekai dan perempuan sendal. Gimana gak ngamuk kau? Dari tadi ku tanya kau malah muter sana muter sini. Aku tanya kau bawa jalan-jalan ke panti lansia. Kau gila memang kau. nih. Matius Tanya apa, 21 jawab apa. ayat. Iya, jangan marah-marah. 31. Gimana gak 31. ngamuk? Coba ditanya apa? Kemana-mana. Ngapain itu pesendalnya au-au duluan masuk dalam kerajaan Theos? Hah? Matius, Mau apa Matius dia? 21. Assalamualaikum Matius 31. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bilang perempuan yang menopause itu sudah tidak punya hasrat? Siapa yang bilang? Sekolah di mana dia itu? Ini konteks menopause itu kalau dia sudah usianya sangat tua ya, 70, 80. Bukan berarti menopause dalam arti tidak punya keturunan lagi, bukan itu. Tapi pada konteks menopause kalau dia sudah sangat tua. Udahlah Nafsu memang seksnya kau pasti tuh kan kau akan ngomong hilang. medis. Mulai kau salah Ngomong tadi. medis aja kok bilang nggak ada orang ilmu tuh dah. menopause, kau bilang sudah tidak punya hasrat. Nih saya buka data ya. Jadi jangan asal congor lah ya. Dari mana kau? Iya, lihat usianya. Bukan menopause berarti ya di umur 40 orang, di 40 pun orang ada orang sudah menopause. Nah, mulai Tapi kau yang melintir. saya maksud Mulai kau menopause melintir.
pada usia kalau dia sudah cukup tua di umur 70. Di mana ada nenek-nenek umur 70 80 masih ada nafsunya coba? Coba Tidak coba ada. buka. Di mana datamu? Di mana data? Ini saya bawa data loh. Mana coba tunjuk. Iya, usia berapa ya? Kasih tunjuk usia Kamu berapa. tidak bilang usia tadi, kau bilang orang menopause itu sudah tidak punya hasrat. Itu narasi. Kan penjelasan saya selanjutnya kan menopause usia yang sudah sangat udah. tua, 70, 80, 90, 100. Artinya hasrat untuk seks itu saja ada batasannya di dunia. Udah Ya kalau di nenek-nenek apanya lagi? Ditarik udah keluar kulitnya. Kau ini aneh-aneh aja kau nih. Temanmu tadi membilang, kau kan baru masuk, Bang. Makanya Saya kau dengar di bawah. Kau dengar dari mana baru masuk kok? Saya dengar di bawah. Tidak ada, tadi kau ada buka komal, Bang Palopo. Dari tadi saya udah close. Kamu ini aneh-aneh aja yang ngomong. Tadi kau bilang orang menopause itu sudah tidak punya hasrat. Untuk usia yang sudah cukup tua, 70, 80, 90, 100. Di situ saya menyimpulkan bahwa manusia di dunia saja ada masanya kenikmatannya itu akan hilang. Ada masanya di dunia. Tadi temanmu bilang itu adalah anugerah yang akan apa ya? Pokoknya saya menyimpulkannya ya sampai di surga. Oke. Sekarang saya mau tanya, Tuhanmu itu adil atau tidak? Itu dulu. Tuhanmu adil atau tidak? Aduh, bentar Pak Palopo. Ini dulu Pak Palopo dari tadi Nanti loh. lari ke sana, Dia nggak jawab. nanti lari ke sana. Tuhanmu adil atau tidak? Udah pasti adil. Ah, udah adil. Bagaimana orang yang tidak pernah merasakan melampiaskan hasrat seksualnya dengan kelainan jiwa atau bagaimana dari lahir lalu dia meninggal? Dia tidak pernah merasakan itu. Lalu di akhirat nanti dia tidak merasakan itu lagi. Di mana letak keadilan Tuhanmu? Jawab. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mau menyalahkan Tuhan ketika orang dia Di meninggal. mana letak keadilan Tuhanmu? Kau kan sudah menikmati nih, sudah punya anak, sudah punya istri kau nih. Sementara ada orang yang sejak lahir udah mempunyai kelainan seksual, udah mempunyai kelainan jiwa, udah ini itu bagaimana itu nanti? Itu enggak ya. Izinkan saya menjawab ya, jangan potong-potong. Enggak boleh Abang membawa contoh terhadap itu. Bagaimana lagi? Enggak, macet dia udah. Lanjut, mana dia? Lanjut. Terus saya kalau mau melanjut, bagaimana lagi ada orang yang bisa menikmati harta, terus di surga dia Tuhan adil itu dia akan kasih Ini harta kau dari berlimpah-limpah. tadi Ya, aku nggak seperti tanya itu semua dong. nanya satu pertanyaan aja kok ajak Ada banyak orang di dunia ini nggak bisa menikmati mobil. Ada banyak orang. Terus maksudnya di surga dia nanti dapat mobil juga. Ya harus dong. Kalau letak keadilan Tuhan di mana kalau begitu? Kalau nggak ada. Berat. Nggak bisa, tuntutannya bukan seperti itu. Keadilannya bukan seperti itu. Terus begini juga Bang, aku laki-laki, aku nggak pernah merasakan menjadi perempuan. Terus nanti di surga jadi perempuan begitu. Aneh, bukan merubah kodrat, itu kodrat. Oh, berarti Masa agak lain dia Bang. Kalau agak lain dia berarti memang sepertinya agak lain dia. Lain dia. Aduh, Lu mau dua hati-hati Pak natur Palopo. kayak Tuhan. Hati-hati Pak. Oh, dia mau jadi dua natur. Agak lain ya. Konteks keadilan Tuhan itu nggak seperti itu. Biasa lah. Agak lain. Iya, agak lain. Sudah bingung. Cari-cari Dia mau dua natur, satu Naturyanto, satu Naturyanti. Ih, jijik banget. Nggak pernah aku sedetik pun terpikir terbesit untuk aku menjadi laki-laki. Ih, jijik banget. Nggak pernah. Itu loh, Natalia, nalarmu itu lambat sekali loh. Ya ini kau nggak usah sok-sokan nalar lambat. Kau dari tadi muncung kau ke sana ke sini mana? Buat apa perempuan sendal itu mendahului masuk ke kerajaan Theos? Jawab. Aku sedang berkata jujur bahwa nalarmu memang lambat sekali. Udah, jawab kau. Botol karena Kristus kau jawab sekarang cepetan. Kau banyak minum susu lah dulu Kak, supaya nalarmu agak baik kerjanya. Nah, ini orang ini nih nggak bisa jawab ini. Kok kalau nggak usah ngomong susu minum susu, kutunjukkan susu di Bible-mu aneka susu baru kau rasa kau. Coba kalau memang asupan gizimu sudah baik, coba tunjukkan dulu susumu coba. Oh susu, kok minta susu? Oke, kutunjukkan susu ya, kutunjukkan susu. Ini memang ya, dia nggak bisa jawab ya. Pesendal mau ngapain? Ini memang dia nggak bisa jawab. Oke, saya hargai dia nggak bisa jawab ya. Ya, tunjukkan dulu susumu. Saya tunjukin nih. Saya tunjukin. Ngapain susu saya ditunjukin ke kau? Kau binatang, ngapain kutunjukkan ke binatang? Maksudnya susu saset, nah itu kan. Ngapain kutunjukin ke binatang? Ini saya tunjukkan susu nih. Saya tunjukkan susu ke kau. Udah kau diam, nih kutunjukkan susu ke kau nih.
Engkau menginginkan kemusuhan masa mudamu. Ya salam. Waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan Ya menjamah-jamah susu kegadisanmu. Ya salam. Wow, ini lagi nih, ini lagi nih, lagi nih, apa lagi nih. masalahnya? Apa Kurang, masalahnya? kurang, Jelaskan dulu, apa kurang, masalahnya susunya dengan kurang. ayat itu? Kurang, Apa kurang masalahnya dengan susu, ayat itu? kurang susu, kurang susu. Nih, tetek sekalian, tetek ku tunjukkan juga ke kau ya. Nih, Lukas 11:27 nih, ku tunjukkan juga tetek ke kau nih. Tak kala Yesus lagi mengatakan perkara itu, mana, sampai mana nih? Datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau lisan. Tete Masalahnya tunjukkan ke kau. Sekarang kau jawab ya, Apa nggak usah masalahnya? kemana-mana. Terlalu sulit. Susu tete Terlalu udah kulihatkan sulit semua kalian ke untuk kau ya. mencari kekurangan Alkitab. Mau Masalahnya susu, apa? mau Enggak, tete, apa semua masalahnya? dihisap-hisap. Apa Udah kutunjukkan masalahnya ke dengan kau. ayat itu? Ya, Yang sekarang aku bilang kau tadi, tunjukkan, Kak. sekarang kau tunjukkan kepada saya ya. Ini nih pesendal, ini ngapain duluan masuk ke kerajaan Theos? Ngapain? Hah? Mau jualan susu? Mau apa? Mau dijamah-jamah Tadi kan juga? aku bilang begini, Iya. Kak, permasalahannya Mau tadi kan Mau apa? lamban Hah? sekali cara berpikirmu, Udah, Kak. kau nggak usah ngomong-ngomong Makanya kau lamban harus lagi banyak minum kau. susu. Itu Makanya maksud kau aku. nggak usah kebanyakan makanya kau tuh ya nggak usah kebanyakan menjamah-jamah susu. Kau paham kau? Hah? Nih, sekarang kau Maksud aku jawab. itu susu sapi. Kau jawab pertanyaan saya ya. Kau mau jawab susu sapi kah, susu sendal kah, terserah kau. Ini sekarang mau ngapain perempuan sendal duluan masuk kerajaan Theos? Ngapain? Hah? Tadi kita Matius berapa itu? Ya salam. Matius berapa? Bible-nya sendiri aja nggak tahu di mana, nanti pura-pura jelasin. Itu maksudnya, padahal tadinya aja dia nggak tahu ada di mana. Hah. Matius 21:31. Kau juga karena kau hafal-hafalnya itu sebagai bahan perdebatanmu, maka kau hafal itu. Ya biarinlah, orang debat memang harus pintar, harus hafal. Ya, saya bawa kan nggak pernah narasi, untuk bawa ngomong data apa-apa harus ayat tahu. itu. Jangan Iya, cuma maksudnya- modal muncung ngomong melebihi kecepatan cahaya, dalilnya nggak tahu. Beda aku sama kau. Nah, sekarang nih ngapain Saya perempuan pasti sendal sudah nih duluan pernah masuk baca, kerajaan Theos mau tapi ngapain? kan saya kan nggak hafal itu. Udah, maksudnya kau dalam sok-sok kitab. bilang nalar lamban ini aja dari tadi beribu-ribu tahun ku Mana? tanya Matius sama kau nggak bisa berapa? dijawab. Matius berapa tadi? Matius berapa? Kok rewel sekali, Kak? Matius berapa? Kau mau dijawab nggak? Matius. Matius berapa? Udah ku jawab dari tadi. Kau yang belum Matius jawab ini. berapa? Udah ku jawab dari tadi. Jangan ada yang Tadi typing, guys. Bang Palo, kok Jangan ada yang timpali typing. suaramu. Jangan ada yang typing, guys. Jangan ada yang typing. Dia udah ku jawab dari tadi loh. Udah berkali-kali loh gua kasih tahu. Ya sudah, Makanya kalau nggak mau punya ulang telinga kembali, tuh ya jangan saya cuma nggak bisa jawab. aksesoris. Telinga jangan Ya, cuma saya nggak bisa aksesoris. jawab, saya nggak bisa Mata jangan jawab. cuma aksesoris. Kau udah aku kasih tahu dari tadi. Sekarang kau jawab. Ngapain perempuan sendal mendahului masuk kerajaan Theos? Jawab. Itu dalam kitab mana supaya saya menjelaskannya sesuai dengan konteksnya. Saya nggak mengarang bebas. Dalam kitab Dalam kitab kau mana? lah, Ten. Aku udah kasih tahu dari tadi. Capek lah ngomong bolak-balik Tidak dari ada tadi dari kau. kalau masuk, jadi kabur-kabur sudah apa? Aku udah ngomong ke kau dari tadi itu. Ya sudah, kalau nggak mau kasih tahu ayatnya ya nggak perlu. Nah, itu kan sudah turun ya kan? Aduh, kau ini apa yang kau pelajari di gereja? Nggak belajar, makanya jangan yang penting Yesus Tuhan. Itu loh, belajar apa kata pendeta. Ditanya, Bang, itu maksudnya Pak Alkitab Pendeta, ini kita bagaimana pelajari. caranya? Nah, kita pelajari, tetapi bukan mau kita hafal-hafal semuanya. Ini ayat ini letaknya di kitab ini. Iya, pasal ditanya lah sama Apa? pendetanya. Ini Pak Enggak, Pendeta, enggak. Yehezkiel ini apa maksudnya menjama-jama? Caranya dipelajari. Itu Contoh di kita Islam, pelajari. berwudu. Kamu gini ya, kalian sudah bingung untuk mencari kekurangan kami, Kok sehingga kekurangan kami tuh loh? Berarti BBM-mu kurang. Aneh-aneh aja kau ini. kenapa nggak mau beritahu tadi ayatnya itu biar saya jawab. Berarti kan hanya mencari celah bagaimana untuk untuk mendapatkan letak kelemahan. Makanya kau belajar. Ah, kau. Siapa bilang dari tadi nggak jawab? Kuping kau makanya jangan cuma aksesoris. Sudah dari tadi berkali-kali capek habis kesabaran teman. buat ngulang. Balik lagi, ayo Bang, ayo tanggung jawab. Temanmu Muke Palopo ini gile tadi, kau, itu muke temanmu gile Palopo lu, bro. tadi, temanmu Palopo tadi yang mengkabur-kaburi suaramu sehingga saya nggak dengar baik. Wih, sebelum Pak sulitnya? Palopo naik, udah berkali-kali udah aku kasih tahu kau aja banyak Apa tinta kau. sulitnya kamu bacakan kembali? Apa sulitnya kamu bacakan kembali? Enggak mau, Kalau aku nggak bukan mau- babu kafir, Ya aku bukan sudah, babu saya kafir. juga nggak Enak mau aja kau jawab. nyuruh-nyuruh aku. Sekarang Ya kau udah, jawab saya juga pertanyaan nggak aku. mau jawab.
jawab. Oh, kok nggak bisa Saya mau jawab? Oh, Oh, siapa nggak bisa mau jawab. Ngomong kayak dari tadi kalau nggak bisa jawab. Bertahun-tahun aku tanyain. Ya sudah, iya saya bukan nggak bisa jawab. Saya Bertahun-tahun nggak aku mau tanyain, jawab. ngomong kayak nggak bisa jawab dari tadi ya. Alat ten gateli kon iku ten. Gak iso jawab tiba erek. Ngono kok yang jaluk diputer. Sampai dikei susu, tetek barang. Waduh, tiba gak iso jawab rek. Nah, untuk memberitahu kitabnya saja kamu nggak mau karena Udah, tahu saya udah bisa dari jawab. tadi. Udah Tahu aku sudah kasih tahu, tahu aku dari pasti bisa tadi. jawab. Udah aku kasih aku tahu pasti dari bisa tadi. jawab. Oh iya buat teman-teman harap maklum ya karena memang ini si Oten Chris ini telinganya ternyata cuma aksesoris, matanya juga cuma aksesoris ya. Buat yang baru bergabung bisa nonton ulang ya, bisa dimundurin di Natalia Iriani YouTube ya. Itu Terus jelas mana tadi yang semuanya benar, sudah Kak? Kak. sudah saya sampaikan dari tadi ya. Tapi karena ternyata dia nggak mau jawab, nggak bisa jawab, dia nggak bisa jawab ngomong kayak dari tadi ya. Oke. Kan selesai Oke. diskusi kita kalau nggak bisa jawab. Lanjut Pak Ya. Palopo, selesai Oke, kita diskusi. mungkin ini yang dimaksud. Kamu bertanya nggak beritahu dalil. Lanjut Sabar yang dulu, lain. kita buka dalil ya. Nah, ini tadi diulangin 14 18 ya kan? Burung apa ini ya? Burung ranggang ya. Nah, coba kita lihat dulu ya. Bukan ya. Mana tadi? Nah, ini nih ya, burung ranggung ya. Dan bangau ya. Ini. Menurut jenisnya ya di ulangan 14 18. Coba ini apa maksudnya? Coba kau jelaskan dulu. Apa ini? Dan lak-lak dan ini apa ini? Coba ini apa ini? Coba. Apa maksudnya? Au au. Oke, itu di kitab mana? Ya, itu di kitab mana? Yes, Kamu jangan berdusta. Itu di kitab apa mana? ini maksudnya? Nah, itu kalian tidak mau memberitahukan. Nggak boleh planning ya, nggak boleh. Astagfirullah. Ledekar dan lak-lak dan apa itu? Ayo, itu di kitab apa? Di kitab apa? Kamu nggak berani kan? Ampun. Rusak proyek Pak besar itu Pak Palopo, itu Palopo. tidak pernah Proyek ada besar tertulis itu Pak seperti Palopo. itu. Itu tidak pernah ada tertulis seperti itu, makanya kalian kalau Kok tidak sudah pernah ada itu loh? Itu di kita apa? Kita Tunjukin apa? lagi Pak Palopo. Tunjukin Kita apa lagi. coba? Kita apa? Tunjukin Kamu lagi jangan Pak Palopo. berdusta. Kamu jangan berdusta. Wah, kurang jauh mainnya, dia nggak buka 1958. Itu Balik. kalian kalau diminta tertulis pada kitab apa, kalian nggak mau kasih Makanya tahu. beli Kalian taunya bukunya, framing. Oh, sudah bolak-balik, makanya sudah kau bolak-balik beli. beritahu. Makanya kau beli Bible 1958 Ledekar. Saya ada pegang Alkitab. Sekarang kamu beritahu dari kitab mana? Saya ada pegang kitab. Aduh kok ngeri banget proyek besar Ya, itu. pokoknya jangan tunjukkan. Aduh. Jangan kamu tunjukkan. Jangan kamu tunjukkan sifat berdustamu itu. Oke, kita buka lagi. Kalau dia nggak percaya, ini edukasi ya teman-teman ya. Nggak boleh framing loh, nggak boleh menghujat loh. Nah, kau memang framing. Tadi saya minta di kitab Oke. mana, kalian nggak mau kasih tahu. Nah, kau buka dulu ulangan 14 18. Sudahlah, Buka. stop saya. Enggak, kalian sudah mulai framing-framing. Diskusinya enggak kayak tadi. Tadi diskusinya masih baik, masih bagi waktu, ya kan? Oke. Tahu nama kitab pasalnya. Nah, Ini oke, kalian kau buka sudah dulu, banyak-banyak kau buka framing. ulangan 14 18. Nggak boleh Akui menghujat dulu, ya. tadi kamu berdusta enggak tadi dengan bahasa kotor tadi? Berdusta enggak? Loh, kok berdusta ini loh? Itu Ini, ditunjukin. ini. Itu ditunjukin. Apa? Nah, ini 14 18 ya. Ini nih 14 18. Kita buka di sini. Makanya jangan ini, kamu harus belajar ya. Mana tadi ya? Mana? Sabar. Nah, ini nih. Ini ada yang merah ya, diklik ya. Kuno ya. Ini nggak boleh menghujat ya. Celing. Apa itu muncul? Itu kan ya. Apa yang muncul? Kamu framing di Alkitab saya, tidak ada tertulis Aduh seperti gede itu. banget tulisannya. Itu kan gede banget kan. Aduh kan. Aduh. Tidak ada. Ini saya terserah, kalian mau tertawa silakan lah. Saya open cam ya. Tidak Masih ada mau aku jadi Kristen? Bang, jangan open cam nampain kon. Abang ini mau open cam nampain kon. Tolong. Au lari.
Ini ayat 18 ya, ulangan 14 ayat 18. Tidak ada. Ini ya. Sudah saya baca. dirubah itu, punyamu udah Nah, dirubah. itu orang-orang pendusta kayak kau seperti itu. Sudah dibuka data yang sebenarnya, baru kau bilang Sudah diubah itu, punyamu kan Tuh, sudah Kak, diubah. itu manusia-manusia yang nggak tahu malu. Dibuka data sebenarnya, baru bilang sudah dirubah. Nggak bisa diskusi tadi. Oke ya, Mbak diskusinya Natalia masih fix ya. baik. Nggak boleh menghujat ya. Nggak boleh Iya ya. dong, nggak boleh ngehujat Ya, dong. kalau taunya bicara nggak boleh menghujat, tapi kau nanti menghujat terus. Kok menghujat data itu Itu loh. ada datanya loh, data kok menghujat sih? Oh berarti Bible-nya dia menghujat gitu, Oke, Bible-nya ternyata. jadi Ini- ini Mbak ini Natalia, apa nggak data yang untuk seperti dia Alkitab pikir loh. saya Kamu menghujat, jangan sama nggak ngada-ngada. di punya Mbak Natalia? Ini. Sama nggak? Coba buka, ulangin. Ini Ulangin Alkitab. 14-18. Tidak ada tertulis Oke. seperti itu tadi. Sabar dulu Oke, kau. oke, Kamu sudah aku mulai cek, aku menghujat. cek. Dicek ya. Sama nggak? Awas. Yang di bawah, pegangan, tap-tap layar. Tadi masih lebih enak Oke. diskusinya. Ini begitu masuk Pak Lopo, Natali sudah mulai kaji diskusinya sudah. Kok kacau sih? Udah, kalian cari orang Sabar, lain saja, kalian cari orang Babang. lain. Kalian cari orang Sabar, lain saja. Babang. Aduh, noise aku. Bentar, aduh kok noise. Sudah, kalian cari orang lain saja. Saya izin turun saja. Kalian Ulangi. Jangan dulu. sudah mulai menghujat. Kok menghujat itu loh? Sudah. Iya dong. Bagaimana kamu? Nah, Udah coba. nggak noise ya, udah nggak noise ya, udah nggak noise ya. Aman, Cek, aman, cek, aman, ya? aman. Oke. Saya sudah buka tadi, saya sudah open cam. Oke, ini sumbernya jelas di Sudah, Alkitab Sabda Kesayangan Orang Kristen ya. Kamu buka saja. Alkitabsabda.org. Aplikasi Ulangan Alkitab ada. 14. Aplikasi Alkitab ada. Diam Sabar, dong. Alkitab dulu. cetak Diam juga dong. ada. Memang sih kau Itu pasti yang kamu jijik buka, kau kita baca ini. diskusi. Kok Itu jijik, yang kok kamu buka jijik. Diam. diskusi, sudah. Ulangan Sabar. 14, 18. Jangan terguncang ya. Sudah. Jangan terguncang. Ini kita buka kuno. Kabur dia. Kabur kau. Dan ternyata kon. Sing genah ta lare. Au. Sing genah ta lare. Ono kon iki lho, kon. Au. Sera ih. Kabur dia. Ngeri kabur gara-gara ngelihat kon. Ngeri-ngeri ya. Aduh, gara-gara ngelihat konsil ini kayak. Lagian ngapain barang-barang kon dimasukin situ kan? Ngapain? Walaupun udah pada Yang di bawah ini di tap-tap dulu teman-teman, di tap-tap dulu. Tapi jangan sering-sering Mbak Natalia, saya 3 akun habis itu kan. Iya, aku hari ini juga udah 3 loh ini. Udah hari ini udah 3 ini aku nih, kurang ajar memang. Memang ya. Ada Sumber aja. data valid ini datanya Mbak Oh, Natalia. valid banget. Valid. Valid itu. Dia tuh dari tadi tuh Pak Palopo ditanyain apa, jawabnya nggak nyambung kemana-mana. belum. Kenapa? Jangan kena kamera. Makanya ini langsung ditembak ke ginjalnya, nggak kuat dia. Enggak kuat. Gara-gara ada barang kon. Aduh, hancur bersera. Halo, Amor. Amor. Wah, dia naik ke atas lupa bawa mulut. Mulutnya ketinggalan di bawah. Ambil di bawah ya. Sariawan dia, sariawan. Sariawan. Kebanyakan ini makan konsil ini kayak. Tuh. Kok dimaem? Oh, konsili kayak. Aku kirain kon yang tadi tuh baca. Aduh. Kan agak lain nih jadinya kemana-mana pikiran nih kan. Bang Polopo dapat aja ya. Beserak Oten kalau itu, beserak. Banyak proyek besar kok sama Pak Palopo ini memang.